Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul American Made. Film ini rilis tahun 2017 dan diambil dari kisah nyata yang pernah terjadi di Amerika. Langsung aja mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang pilot bernama Barry Seal sedang melakukan pengecekan pesawat sebelum lepas landas. Pilot di sebelahnya tidur dan meminta Barry membangunkannya setelah sampai di Texas. Barry merasa bahwa seniornya semena-mena dalam pekerjaan. Saat itu tahun 1978 dan perusahaan maskapai ini bernama TWA. Di tengah-tengah perjalanan, karena kesal dengan seniornya, Barry sengaja menarik tuas membuat pesawat naik lebih tinggi. Pesawat goyang dan membangunkan seluruh penumpang dan seniornya yang sedang asik tidur di sebelahnya. Barry pulang ke rumah di mana istrinya bernama Lucy sudah bersiap menggunakan baju dinas. Namun karena sangat lelah, Barry langsung tidur. Setiap hari Barry benar-benar menghabiskan waktu untuk bekerja di maskapai TWA dan pulang hanya untuk beristirahat. Di sebuah tempat, seorang pria bernama Monty memanggil Barry, namun Barry tidak mengenalnya. Monty mengatakan bahwa setiap hari Kamis Barry selalu datang ke sini mengambil dan mengantar sebuah barang. Mereka menyelundupkan cerutu dan Barry sebagai kurirnya. Namun Barry tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Monty. Seseorang memang mengirim barang, namun Barry tidak tahu jika itu adalah barang selundupan. Monty menjelaskan bahwa Monty sudah membaca berkas milik Barry di mana berkasnya sangat menarik. Banyak prestasi diraih Barry dan menjadi pilot termuda di TWA. Monty menjelaskan bahwa revolusi sedang terjadi saat ini di Amerika Tengah. Mereka sedang membangun sebuah bangsa di sana. Monty menawarkan sebuah pekerjaan untuk Barry karena keahlian Barry sangat dibutuhkan. Monty mengatakan dirinya adalah CIA. Hal ini membuat Barry benar-benar tidak mempercayainya, karena seorang CIA tiba-tiba mendekatinya memberi sebuah pekerjaan rahasia. Monty membawa Barry ke sebuah tempat dan menunjukkan sebuah pesawat N164HH. Barry tahu pesawat ini sangat cepat. Monty tidak akan meminta Barry keluar dari pekerjaannya. Barry bisa bekerja untuk Monty setelah selesai bekerja di TWA. Pesawat ini benar-benar menggoda hati Barry. Tugas Barry hanyalah mengambil gambar dari udara di Ekuador Utara. Katakanlah tempat itu adalah musuh dari demokrasi. Monty juga menegaskan bahwa pekerjaan ini sangat rahasia. Jika Barry tertangkap, maka keluarga Barry akan dalam masalah besar. Monty meminta Barry untuk mencoba pesawat ini. Barry memberitahu Lucy bahwa ada bisnis baru yang akan Barry lakukan untuk mencari uang tambahan. Namun Lucy tidak mengizinkannya. Lucy memikirkan tunjangan untuk keluarganya dan meminta Barry untuk tetap bekerja di TWA. Karena di TWA tunjangan untuk kesehatan keluarga tercukupi. Di malam Barry bekerja saat melakukan pengecekan, Barry benar-benar sudah muak bekerja di maskapai. Tiba-tiba Barry keluar dari pesawat dan memutuskan untuk pergi. Barry mengatakan bahwa itu adalah pilihan yang sangat berani. Barry juga mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang memutuskan sesuatu tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Barry bekerja untuk CIA di tahun 1978. Pada masa itu, Perang Dingin sedang memuncak. Soviet mendukung pemberontakan di seluruh Amerika Tengah. Barry datang ke Guatemala, masuk ke wilayah musuh, memfoto markas musuh dengan pesawat cepatnya. Namun, pekerjaannya tidaklah mudah, karena para pemberontak selalu menembaki pesawat Barry. Keuntungannya, karena pesawat Barry cepat, Barry masih bisa lolos dari peluru-peluru yang menembaki pesawatnya. Lalu Barry pergi ke Honduras, melakukan hal yang sama. CIA menganggap ini adalah foto terbaik yang pernah ada. Mereka bertanya ke Monty siapa pilot yang dipekerjakan oleh Monty. Namun Monty tidak mau memberitahukannya.
Barry pergi ke El Salvador, mengambil foto dengan jarak yang sangat dekat, dan itu adalah hal gila yang dia lakukan, yang membuatnya hampir celaka karena pesawatnya terkena tembakan pemberontak. Barry pulang ke rumah dan masih memakai seragam karena Barry tidak memberitahu istrinya jika Barry sudah keluar dari TWA. Barry mengatakan ke Monty bahwa saat ini istrinya akan memiliki anak dan Barry membutuhkan uang yang banyak karena Barry tidak memberitahu Lucy jika Barry sudah keluar dari TWA. Semua biaya persalinan akan ditanggung Barry sendiri tanpa uang asuransi. Monty memberi sebuah berkas di mana Barry akan dikirim ke Panama untuk pekerjaan lain karena CIA puas dengan pekerjaan Barry. Ada seorang kolonel di Panama bernama Noriega. Dia menjual informasi agensi ke seluruh komunis di sana. Tugas Harry hanya mengantar uang dan mengambil berkas dari Noriega. Hal ini dilakukan Barry untuk beberapa waktu hingga Barry memiliki beberapa anak. Pada suatu waktu saat Barry mendarat di Kolombia tahun 1980, beberapa orang mendatangi Barry saat Barry hendak mengisi bahan bakar. Barry tidak mengenal siapa mereka, namun mereka memaksa Barry ikut dengannya. Pria ini bernama Jorge Ochoa. Barry menduga bahwa Jorge salah paham, dan Jorge salah membawa orang karena Barry benar-benar tidak tahu apa maksud Barry dibawa ke tempat ini. Jorge mengatakan bahwa selama ini Jorge sudah mengawasi Barry dan sangat kagum dengan bagaimana Barry terbang. Jorge menjelaskan bahwa Jorge adalah pembisnis impor dan ekspor. Jorge membutuhkan seseorang yang bisa keluar masuk Amerika seperti Barry, karena Barry hafal dengan rute penerbangan dan ahli menerbangkan pesawat. Jorge membawa Barry ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah ladang kokain. Jorge mengatakan bahwa mereka kesulitan mengekspor kokain ke Amerika. Polisi patroli selalu menangkap orang-orang Jorge. Jorge dan rekan-rekan ingin mencoba hal baru. Barry akan lepas landas dari sini menuju Miami membawa kokain. Jorge akan membayar Barry $2.000 per kilo. Dan dalam satu kali penerbangan Barry bisa membawa 200 hingga 300 kilo kokain. Upah Barry tidak akan sedikit. Karena Barry membutuhkan uang dan tawaran ini sangat menggiurkan, Barry menerimanya. Pria ini bernama Carlos Lehder dan Pablo Escobar. Mereka bertiga dikenal sebagai kartel Medellin. Saat itu mereka hanya 3 pembisnis yang mencari cara memasukkan barangnya ke Amerika. Barry menyadari bahwa hanya ada satu masalah di tempat ini. Landasan pacu tidak cukup panjang dan jalanan tidak rata. Pilot sebelumnya yang bekerja ke Jorge tewas karena gagal lepas landas dari tempat ini. Yeah, well, I'm sure they were heavy fuel to make it to the States. Yeah, you know, this airport, I mean, shit, you got trees. Is there somewhere else I could take? No, where the army wouldn't not. Well, can you make the runway long? Oigan, a este huevón. Barry meminta landasannya diperpanjang, namun mereka tidak bisa. Barry juga bertanya apakah ada lapangan lain untuk lepas landas. Jorge menegaskan bahwa semua wilayah sudah dikuasai oleh militer angkatan darat. Tidak ada tempat lagi untuk beroperasi. Barry memikirkan cara agar muatan di pesawat tidak begitu berat. Barry juga mengatakan ke Jorge bahwa Barry tidak akan mendarat di Miami. Barry akan memberikan lokasi di mana Barry akan menurunkan kokain-kokain ini, dan orang-orang Jorge harus ada di sana untuk mengambilnya. Barry meminta orang-orang melakban kokain dengan pelampung dan melapisi kokain dengan plastik yang kuat. Barry hanya bisa membawa 300 kilo dalam sekali penerbangan. Jorge meminta untuk membawa lebih, namun Barry menolaknya karena pesawat tidak akan mampu. Más hasta arriba. Mas. No mas. Keep pushing, come on. Oh, whoa. Where the hell you think you're going, Big? Seseorang berada di pesawat dan akan menjadi pengawas Barry. Barry menegaskan ke Jorge bahwa muatan sudah melebihi batas. Barry tidak akan membawa satupun penumpang. Saat Barry mengambil ancang-ancang untuk lepas landas, Jorge, Lehder, dan Escobar bertaruh. Mereka bertaruh bahwa Barry tidak akan bisa lepas landas dan akan menabrak.
Mereka tidak percaya dengan kejadian ini. Barry satu-satunya pilot yang mampu menerbangkan pesawat dari tempat ini. Pesawat Barry terdeteksi dalam radar militer. Namun Barry terbang rendah di laut dan menyamarkan radar dengan helikopter yang ada di pengeboran. Mereka hanya menangkap radar helikopter dan Barry berhasil lolos dari radar. Sampai di lokasi yang sudah ditandai, Barry melemparkan seluruh kokain dari atas pesawat, di mana orang-orang Jurge sudah menunggu dan mengangkut semua kokain. Barry juga segera membersihkan pesawat agar CIA tidak mengetahui bisnis tambahan yang Barry lakukan. Lalu Barry mengembalikan pesawat ke CIA. Barry mendapat uang 1 tas penuh atas pekerjaannya. Mereka sangat bangga dengan kinerja Barry. Namun belum lama memegang uang, rumah Jurge digerebek oleh polisi Kolombia. Barry tidak bisa melarikan diri dan ditahan oleh polisi Kolombia karena terlibat dalam penyelundupan kokain. Monty mendatangi Barry di penjara, di mana Monty kecewa dengan Barry karena melakukan penyelundupan kokain. Monty akan mengeluarkan Barry, namun ada pekerjaan baru yang harus Barry lakukan. Karena tidak mau dipenjara di Kolombia, Barry menerima tawaran Monty. Orang-orang yang difoto Barry sebelumnya ternyata adalah komunis yang menyebut diri mereka Sandinitas. Mereka berhasil menguasai negara kecil bernama Nicaragua. Mereka adalah revolusi pertama yang berhasil di Amerika Tengah. Pihak Amerika ingin mengusir komunis dari Nicaragua dan menggunakan pejuang Nicaragua bernama Contras untuk melakukan hal itu. Amerika akan mendukung Contras untuk memerangi Sandinitas. Namun Kongres melarang pemerintah melakukan hal itu karena menduga perang Vietnam akan terulang lagi jika dilakukan oleh pemerintah. Lalu pemerintah meminta bantuan CIA untuk melakukannya secara diam-diam, dan CIA akhirnya meminta bantuan Barry. Monty juga mengatakan bahwa saat ini polisi akan menggerebek rumah Barry. Barry harus membawa istri dan anaknya pergi dari rumah. Monty akan menyiapkan sebuah rumah di Mena untuk Barry. Barry pulang ke rumah, mengajak Lucy dan anak-anaknya pindah hari ini juga. Lucy awalnya tidak mau karena anaknya ada acara sekolah dan Lucy sedang hamil saat ini. Namun Barry membujuknya dan berjanji bahwa kehidupan mereka akan jauh lebih baik lagi. You trust me? No. You love me. Of course I fucking love you. We gotta get out of here before. Mereka pindah di Mena tahun 1980 di sebuah kota kecil yang sedikit sepi. Barry sampai di sebuah rumah di Mena dan ini akan menjadi rumah Barry untuk berlindung. Lalu Monty membawa Barry ke sebuah lapangan di mana semua ini akan menjadi milik Barry. Disinilah Barry akan beroperasi. Monty menjelaskan bahwa tugas Barry adalah menyelundupkan senjata AK ke Nicaragua untuk Contras. Amerika akan membantu Contras dari segi persenjataan untuk melawan komunis Sandinitas. Monty memberikan berkas di mana itu adalah petunjuk untuk Barry. Sebuah tas berisi uang yang sangat banyak juga Monty berikan ke Barry dan itu adalah bayaran untuk pekerjaan Barry. Barry kembali ke rumah membawa makanan di mana Lucy yang sedang hamil memberitahu bahwa dirinya menurunkan barang-barang itu sendiri dari mobil. Lucy mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengurus rumah ini sendirian. Lucy membutuhkan mesin cuci dan peralatan semuanya untuk mengurus anak. Lalu Barry mengeluarkan uang dari tas di mana uang ini akan memenuhi semua kebutuhan Lucy. Lucy bertanya dari mana uang ini. Barry menegaskan bahwa saat ini Barry sudah tidak bekerja di TWE dan Barry bekerja untuk sebuah instansi rahasia pemerintah yaitu CIA. Barry berjanji tidak akan melibatkan Lucy pada masalah apapun. Namun Barry meminta Lucy percaya bahwa apa yang dilakukan Barry untuk membahagiakan keluarganya. Barry mendarat di Nicaragua markas Contras. Puluhan AK dikirim ke tempat ini. Mereka membajak kacamata dan sepatu Barry. Barry melakukan pengiriman ini berulang kali dan tidak pernah gagal mengirim senjata. Lalu Jurge menghampiri Barry. Barry bertanya apa yang dilakukan Jurge di tempat ini. Jurge mengenalkan Barry ke seseorang bernama Adolfo Calero. Dia bekerja untuk pemerintah Amerika saat revolusi untuk menangani Sandinitas. Adolfo memiliki tawaran bisnis baru untuk Barry, yaitu membawa senjata Amerika ke Kolombia dan mengantar kokain dari Kolombia ke sini. Dan Contras yang akan membawa kokain tersebut naik perahu ke Miami.
Barry menyadari bahwa ternyata Kontras tidak menginginkan perang. Mereka hanya ingin mencari uang, sementara kartel ingin senjata, dan mereka akhirnya melakukan pertukaran. Dan Barry yang akan menjadi kurirnya. Barry akan membawa senjata dari Mena menuju pangkalan udara kartel. Lalu Barry membawa kokain menuju lokasi bertukar. Kontras akan membawa kokain dengan perahu nelayan ke Miami. Sementara Barry akan memuat beberapa kokain kembali ke Amerika dan mampir isi bahan bakar di Panama, di bawah perlindungan Kolonel Noriega. Dia juga mendapat bagian kokain dari operasi ini. Dalam perjalanan kembali, Barry harus waspada terhadap radar DIA, dan Barry harus menurunkan muatan di rawa-rawa Louisiana. Karena pekerjaan ini sangat besar, Barry tidak bisa melakukannya sendiri. Barry meminta bantuan ke teman-temannya. Yang pertama adalah Pete Dubois, seorang pembuat senjata. Yang kedua bernama Stan Mason. Dia pernah menerbangkan narkoba dari Meksiko ke Arizona. Yang ketiga bernama Bill Cooper. Dia pernah menerbangkan candu di sekeliling Asia Tenggara pada masa Perang Vietnam. Dan yang terakhir adalah Bob, salah satu pilot handal yang dikenal oleh Barry. Mereka berlima beroperasi dalam sekali jalan. Monty mendatangi Barry di mana Monty melihat Barry sukses dalam bisnis kurirnya. Monty mengatakan ada perubahan rencana. Monty akan meminjam beberapa lahan milik Barry untuk barak pelatihan. Monty meminta Barry mengantar orang-orang Kontras datang ke sini. Militer akan memberikan pelatihan ke mereka agar siap perang melawan komunis. Barry membawa orang Kontras datang ke Mena. Namun rencana ini tidak berjalan mulus, karena beberapa orang Kontras melarikan diri saat sampai di Amerika. 5 pesawat melakukan tugas yang sama, menyelundupkan senjata, kokain, dan manusia. Jorge bertanya ke Barry apakah menurut Barry Kontras bisa menang melawan komunis. Barry mengatakan tidak. Pria ini adalah sheriff bernama Downing di Mena, di mana dia selalu disogok oleh Barry. Diketahui semenjak Barry datang ke Mena, Barry sudah membeli 8 km lahan di tempat ini. Barry juga mendatangi bank lokal dan membuka rekening dengan nominal uang yang sangat banyak. Barry juga membuka lapangan baseball di Mena untuk masyarakat setempat. Rumah Barry juga disulap menjadi rumah modern di mana semuanya yang dibutuhkan Lucy tersedia. Barry membelikan Lucy sebuah mobil mewah tahun 1982 dan ini merupakan mobil mewah pertama di Arkansas. Di dalam bagasi mobil, Barry juga memberikan Lucy 3 tas penuh berisi uang. Tahun 1982 bisnis Barry berjalan sangat lancar. Barry memberi modal ke seluruh masyarakat Arkansas agar mereka membuka usaha dan membuka bank, di mana bank yang mereka kelola akan digunakan menampung semua uang Barry. Uang masuk tidak terbendung. Bahkan Barry sampai bingung di mana lagi harus menyimpan uang. Mengambil gambar, mengantar senjata, mengantar dan mengambil dokumen rahasia, bahkan Barry membangun angkatan udaranya sendiri. Mereka berlima melakukan tugas berbahaya dan sangat menikmatinya. Barry juga membawa Lucy bertemu Escobar dan teman-temannya dalam sebuah acara pesta. Hingga pada suatu hari seorang pria muda bernama JB datang ke rumah Barry dan itu adalah adik Lucy, di mana dia pengangguran dan tidak memiliki tempat tinggal. Barry sudah curiga dari awal bahwa JB akan membawa masalah di keluarga ini. Lucy akan menampung JB dan meminta JB mencari pekerjaan di sini. Akhirnya JB diberi pekerjaan oleh Barry membersihkan pangkalan udara miliknya. Uang tak terbendung dihasilkan oleh Barry. Seolah-olah uang sudah tidak berharga baginya. Gudang, kandang kuda, halaman belakang semuanya penuh dengan uang yang disimpan oleh Barry. Pada suatu hari Lucy melihat JB mengendarai mobil baru dan membawa seorang gadis muda ke rumah. Lucy bertanya apakah Barry menaikkan gajinya. Barry bertanya dari mana JB mendapat uang untuk membeli mobil. JB mengatakan bahwa saat bersih-bersih JB menemukan tas berisi setumpuk uang dan JB mengambilnya. Barry menegaskan agar JB tidak melakukan hal itu, karena JB akan membuat masalah untuk keluarga ini. Pada suatu waktu Barry beroperasi, tidak sengaja mereka berpapasan dengan patroli udara.
di mana pesawat patroli adalah pesawat yang lebih maju dari generasi pesawat yang digunakan Barry. Barry diperingatkan untuk mendarat, namun Barry tidak mau. Barry meminta teman-temannya untuk mempertahankan posisi terbang rendah. Pesawat patroli tidak akan bisa menangkap kita. Kita hanya harus menunggu pesawat patroli kehabisan bahan bakar dan kita lanjutkan pekerjaan. Setelah beberapa waktu ternyata benar pesawat patroli tidak bisa terbang rendah dan hanya mengintai dari atas hingga mereka kehabisan bahan bakar dan kembali ke pangkalan. Setelah pesawat patroli memutuskan untuk mundur, Barry dan kawan-kawan segera kembali bekerja. Namun salah satu dari mereka terlihat tidak berbelok. Barry bertanya ada apa dengan Bill, kenapa tidak berbelok. Saat Barry mendekati pesawat Bill, ternyata Bill tertidur. Turn around, come on, let's go. You hear me? Son of a bitch. Bill's asleep. God damn. Wake up, Bill. Bill! Morning, Bill. Okay. Welcome back. Pria ini adalah pemimpin FBI bernama Craig, di mana mendapat laporan bank di wilayah Arkansas. Dia bingung bagaimana kota sekecil itu menyimpan uang yang sangat banyak. Craig datang ke Mena dan melihat banyak sekali bank lokal di tempat ini. Mobil yang melintas di wilayah ini semuanya mobil mewah. Beberapa waktu kemudian Barry bertemu lagi dengan patroli udara New Orleans, di mana saat ini mereka membawa pesawat yang sama dengan Barry. Dengan demikian mereka bisa mengejar Barry. Karena tidak mau tertangkap, Barry melakukan pendaratan gila di sebuah wilayah. Well, that's for the damage, darling. And you're back. Berita menyebar di mana sebuah pesawat jatuh di Louisiana membawa 200 kilo kokain Kolombia. Monty mendapat bulian dari temannya di mana anak buah Monty melakukan pengiriman kokain. Monty memberitahu Barry bahwa Escobar menjadi gila dan menyerang pemerintah. Kartel diusir dari Kolombia. Setelah Barry pergi, JB segera menutup pangkalan dan merencanakan sesuatu. Barry mendatangi Nicaragua karena ini adalah wilayah satu-satunya yang tidak tersentuh DIA. Jorge mengajak Barry bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena dialah yang mengendalikan pangkalan udara. Di sebuah restoran, Downing melihat JB membawa uang yang sangat banyak. Downing akhirnya menangkapnya. Saat Escobar sedang negosiasi dengan menteri, Barry mendapat telepon dari Lucy dan mengatakan bahwa JB ditangkap polisi karena membawa uang satu tas dan kemungkinan dia mencuri dari gudang pangkalan Barry. Lalu Lucy meminta Barry menolong adiknya. Di pengiriman berikutnya, Escobar meminta Barry mengirim 1.500 kilo kokain dalam sekali jalan. Barry mengatakan bahwa itu adalah jumlah yang sangat besar, dan selama ini Barry belum pernah membawa kokain sebanyak itu. Escobar tidak peduli bagaimana caranya, namun Barry harus tetap melakukannya. That's a lot. Yeah, right now I'm gonna leave. Te va a la casa a cuadrar la vuelta. No. Get it fucking done. Barry menelpon JB dan meminta JB untuk tidak mengatakan apapun ke kepolisian. Barry akan mengirim pengacara untuk membebaskan JB. Seseorang dalam mobil van diam-diam mengawasi Barry, di mana Barry menelpon banyak orang menggunakan telepon umum. Barry memberitahu Jorge bahwa saat ini Barry mendapat masalah keluarga, di mana adik istrinya ditangkap polisi. Jorge mengatakan akan mengurus JB. Barry hanya harus fokus dengan pekerjaannya saat ini. Beberapa waktu kemudian terlihat JB dilepaskan dari penjara. Lalu Barry membawa JB ke sebuah tempat. Barry memberikan sekantong uang ke JB dan meminta JB pergi dari tempat ini. JB hanya ingin keluarga. Namun Barry tidak bisa membiarkan JB tetap berada di sini karena JB akan merusak semuanya. Saat JB pergi membawa mobil, sesuatu terjadi. Fuck you, man. Barry menduga bahwa Jorge yang memasang bom di mobil itu karena beberapa waktu sebelumnya Jorge bilang bahwa Jorge akan mengurus JB. Dengan terpaksa Barry mendorong mobil tersebut masuk ke dalam hutan dan menutupinya dengan daun agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Dalam operasi CIA, Monty sudah mengirim 10.500 AK ke Kontras, namun 5.000 diantaranya dibajak oleh kartel Kolombia. Dan banyak lagi masalah yang terjadi.
Hal ini membuat bos CIA tidak senang. Monty mendatangi Barry dan mengatakan ada perubahan rencana. Monty akan mengembalikan kontras ke negaranya. Dan kita harus membuang semua barang di sini termasuk senjata. Karena Amerika menilai bahwa kontras tidak membantu apapun dalam perang. Barry bertanya sekarang Barry harus bagaimana. Monty mengatakan bahwa nanti Monty akan menghubungi Barry jika membutuhkan lagi. Barry mengumpulkan anggotanya dan menyuruh mereka membuang semua senjata yang ada di gudang. Monty juga meminta anak buahnya mengumpulkan semua berkas yang berhubungan dengan Barry Seal dalam sebuah map. Tidak boleh ada yang terlewat. Lalu bakar dokumen tersebut. Saat Barry membereskan gudang, DEA datang menggerebek Barry. ETF juga datang, lalu polisi setempat juga datang. FBI juga ikut menggerebek tempat ini. Ada 5 instansi menggerebek Barry dalam satu tempat tanpa direncanakan. Mereka semua sudah mengawasi Barry belakangan ini. Perempuan ini adalah Dennis, seorang jaksa penuntut umum. Dan Barry ada dalam daftar penangkapan kelima instansi yang menggerebek Barry. Barry akan didakwa atas penyelundupan senjata, narkoba, pencucian uang, hingga penyelundupan manusia. Lalu sebuah telepon dari gubernur ditunjukkan untuk Dennis. Barry mengatakan ke semua instansi bahwa Barry akan membelikan semua petugas sebuah mobil Cadillac, asalkan Barry dilepaskan. Namun mereka hanya tertawa. Penjahat seperti Barry tidak akan dilepaskan oleh hukum. Beberapa waktu kemudian Dennis menghampiri Barry dan meminta petugas melepaskan borgolnya. Dennis bilang bahwa Barry bebas. Hal ini membuat polisi dan beberapa instansi bingung. Kenapa Barry bisa dilepaskan? Barry mengatakan ke polisi seharusnya tadi polisi menerima tawaran Barry. Maka satu polisi akan mendapat satu Cadillac. Lalu seseorang menjemput Barry dan membawanya ke Gedung Putih. Barry tidak tahu kenapa dirinya dibawa ke tempat ini. Lalu Barry masuk ke sebuah ruangan di mana para jenderal sedang berdebat membicarakan banyak hal. Di dalam ruangan ini ada pimpinan DIA dan ada Kolonel Oli. DIA hanya ingin mengakhiri ini semua. Pada waktu yang sama, Kolonel Oli ingin membuktikan komunis di Amerika Tengah terlibat dalam perdagangan kokain. Dan Barry tahu kenapa Barry ada di ruangan ini. Karena Barry adalah kurirnya. Barry dimintai untuk melanjutkan operasinya. Pada tahun 1984, Barry bekerja untuk Gedung Putih, di mana Barry harus melanjutkan operasinya. Namun kali ini Barry harus mengambil foto tentang operasi tersebut. Pesawat yang akan dibawa Barry sudah dilengkapi dengan kamera. Tugas Barry hanya mengambil kokain dan memfoto Jorge, Escobar, dan para anak buahnya yang sedang memuat kokain. Barry akan bekerja berdua bersama Pete. DIA mengatakan bahwa ini adalah misi yang sangat berbahaya. Jika Barry ketahuan, maka pihak Amerika tidak akan membantu. Namun jika Barry tidak melakukannya, maka bisa dipastikan Barry akan mendekam di penjara Amerika untuk seumur hidupnya atas kejahatan yang sudah Barry perbuat selama ini. Sebelum berangkat, Lucy dan anak-anak melihat Barry. Barry terbang menggunakan pesawat militer untuk mengangkut 1.500 kilo kokain. Barry dan Pete sampai di tempat tujuan, namun banyak tentara yang sudah menunggunya. Mereka menodongkan senjata ke Barry. Awalnya Barry menyangka bahwa mereka ketahuan, namun ternyata Jorge mengerjai Barry. Bahkan Pete sampai mengompol karena ketakutan. Jorge dan Escobar tidak menyadari bahwa Barry bekerja untuk Gedung Putih. Mereka mengangkut kokain ke dalam pesawat. Bahkan Barry bisa merayu Escobar untuk ikut mengangkut kokain ke pesawat agar Barry bisa mendapatkan gambar Escobar. Lalu scene maju beberapa waktu kemudian. Sebuah berita menunjukkan bahwa komunis terlibat dalam penyelundupan narkoba terbesar ke Amerika. Dan berita tersebut menampilkan foto-foto yang Barry ambil, di mana wajah Barry juga ikut terekspos. Lucy marah melihat hal ini karena Gedung Putih menipu Barry. Di sisi lain, Jorge dan Pablo Escobar marah karena tahu Barry mengkhianati mereka. Barry menelpon Gedung Putih, mereka meminta maaf karena foto yang beredar.
Gedung Putih tidak bisa membendung informasi ini. Barry mengatakan bahwa saat ini Escobar dan kawanannya akan memburu Barry dan keluarganya. Namun Gedung Putih tidak bisa melindungi Barry. Gedung Putih sudah mengingatkan bahwa misi ini memiliki resiko yang besar, dan Barry sudah tahu sebelumnya. Barry mengatakan ke istrinya bahwa FBI akan mengambil segalanya di rumah dan semua uang yang Barry kumpulkan. FBI mendatangi rumah Barry dan menyita semua harta milik Barry. Barry juga mengatakan ke Lucy bahwa dirinya akan dipenjara, namun Barry berjanji semuanya akan baik-baik saja. Saat di persidangan, Barry pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Namun hakim memutuskan hal yang tidak disangka-sangka, di mana Barry dibebaskan dan tidak mendapatkan hukuman apapun. Hal ini juga membuat Barry terkejut. Anak buah Jorge berangkat mencari keberadaan Barry. Barry mengumpulkan semua rekaman tentang perjalanannya menjadi kurir untuk beberapa instansi. Barry menghabiskan waktunya tinggal di motel yang berbeda setiap hari untuk menghindari anak buah Jorge. Barry juga membuat rekaman tentang perjalanan dari negara ke negara. Namun Barry juga harus datang ke rumah militer setiap sore dan itu adalah perintah hakim. Selama 120 hari di dalam ruangan ini bekerja menjadi tukang bersih-bersih dan pelayan militer. Hingga pada suatu hari anak buah Escobar mendatangi Barry dan membunuhnya. DEA, has been in hell country. Namun Barry meninggalkan rekaman di bagasi mobil dan ditemukan polisi. Di akhir cerita, Monty naik jabatan jadi kepala stasiun. Pete ditangkap polisi dan setelah bebas Pete bertaubat dan menjadi pendeta di pedesaan Alabama. Dan pilot-pilot yang lain tidak pernah terlihat lagi. CIA terus menggunakan pesawat milik Barry untuk mempersenjatai Contras, sampai salah satu dari operasinya ditembak jatuh di Nicaragua. Skandal berikutnya dikenal sebagai kasus Iran Contra. Lucy dan anak-anak menetap di Louisiana, dan Lucy kembali bekerja menjadi penjual burger di salah satu restoran. Namun beberapa berlian masih disimpan oleh Lucy. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.